Alright, I'm back. Sekejap, there's something You know what? Since aku agak struggle dan banyak kali kalah main Hero Tank ni, aku rasa aku kena tengok balik apa mistake aku. Sebelum ni aku rasa aku pernah buat. Aku tengok video mistake aku masa aku belajar Hero Mage kalau tak silap. So kesalahan aku nak cari ni lah. Cuba kita try. Ada tak Charles? Ya, Charles tak pernah bagi tahu apa-apa ke? Mungkin aku kena letak perkataan Charles tu. Fungsi tiap tank. I don't think so. Aku nak cari apa mistake aku. Roma harus tahu. Okey, kesalahan Roma. Okey. Mak banyak juga ni. Okay, I guess kita tengok dulu video ni. Kenapa aku asyik kalah? Apa kesilapan aku? Halo guys, balik lagi di channel Cara Studios. Hari ini kita bakalan ngomongin soal 10 kesalahan fatal yang sering banget dilakuin sama para romer di 2025 ini. Ya, jadi buat kalian para player-player yang emang role utama jadi romer, atau para romer-romer dadakan yang emang cuma ngisi posisi sisa aja, kayaknya video ini bakalan tepat banget buat kalian. Langsung aja kita mulai. Kita bakalan buka kesalahan ini dari pemilihan hero yang salah. Ya, seperti biasa, semua itu dimulai dari pemilihan hero. Untuk jadi romer itu sebenarnya nggak segampang kelihatannya guys. Jadi ya kadang-kadang kalau kita udah jadi player sisa terutama ya udah yang penting ngisi romer aja, daripada nggak ada romer. Udah bagus gua jadi romer kan. Sebenarnya untuk jadi romer yang baik tuh nggak kayak gitu ya. Simpelnya gini, dalam tim itu harus ada beberapa aspek yang selalu harus dipenuhi. Dan kalau ngomongin soal romer, dari segi drafting romer itu harus mentingin yang namanya badan. Iya, tanker gitulah. Jadi kalau memang di tim itu diisi sama hero-hero tipis, tugas utama dari player yang ngisi posisi romer adalah pilih hero-hero yang memang punya kemampuan untuk ngebadanin tim. Ya, hero-hero yang tebal. Jadi ya jangan dalam tim itu udah diisi sama explainer tipis kayak Cici atau Dairot, terus junglernya assassin. Giliran ngisi romer, kalian ngambil romer assassin atau ngambil romer super lagi. Agak nggak terlalu efektif. Setidak-tidaknya harus ada satu hero yang bisa nyerap damage secara maksimal. Nah, selain dari badan dan non-badan, kalau kalian para player romer support, terutama romer-romer kayak Estes, Angela, Rafaela, dan lain-lain, ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin sebelum milih hero-hero support kayak begini. Yang pertama itu adalah mobilitas dari teman-teman satu tim kalian. Contoh ya, kalau kalian ngambil romer kayak Estes, terus junglernya diisi sama hero-hero kayak Link, Fanny, kayaknya kalian itu sebagai para romer tuh nggak bakalan terlalu efektif untuk nge-cover jungler kalian. Tentunya akan lebih efektif kalian tuh ngambil romer-romer super kayak Angela atau Florin yang bisa langsung nge-cover hero-hero lincah ini tanpa harus kejar-kejaran jalan kaki. Atau solusi kedua, ya nggak salah kalau memang ada yang bilang kan nggak harus jagain jungler bang. Betul. Jadi kalau memang seandainya di kondisi kalian udah kepik hero-hero yang jalan kaki terus jungler kalian hero-hero lincah, berarti ya fokus kalian adalah nge-cover hero-hero yang memang bisa di-cover aja. Kayak bisa betul. Jadi kalau memang seandainya di kondisi kalian udah kepik hero-hero yang jalan kaki terus jungler kalian hero-hero lincah, berarti ya fokus kalian adalah nge-cover hero-hero yang memang bisa di-cover aja. Kayak misalkan mid laner atau gold laner. Kalau memang seandainya XP laner kalian itu hero-hero yang cukup ofensif, ya kalian juga bisa nge-cover hero-hero XP laner kalian. Yang jelas untuk jadi romer support yang baik, kalian itu nggak bisa cuman fokus ke satu orang aja. So ya pemilihan hero di sini tuh bakalan lumayan mempengaruhi permainan. Dan selain tipe romer support dan romer tank, kalian juga harus tahu nih skill kalian tuh cocok apa enggak
sama teman satu tim. Yang sering banget kejadian adalah misalkan ya dalam tim itu udah ada hero kayak Valir, terus tiba-tiba kalian tuh ngambil romer-romer yang ngumpulin lawan, misalkan kayak Tigreal, Atlas, atau Kufra. Ya gameplay kalian tuh bakalan agak susah karena di saat kalian narik lawan, kemungkinan besar didorong lagi sama si Valir itu bakalan cukup tinggi. Soalnya ya emang gameplaynya yang satu ngedeketin lawan dan yang satunya tuh ngejauhin lawan. Sebenarnya tetap bisa aja, cuman cara main kalian jadi agak lebih nahan-nahan, antara kalian yang nahan atau Valirnya yang malah jadi nahan-nahan. Otomatis nggak nyaman juga kan mainnya. So ya pemilihan hero di sini tuh harus diperhatiin, hero mana yang cocok sama hero apa yang nggak cocok. Dan sebelum milih hero harus dikira-kira dulu nih, kira-kira kalau kalian pakai hero ini bakalan nyusahin tim nggak ya? Di tim lawan ada Esmeralda, terus kita ngambil Angela atau Lolita, itu namanya bunuh diri. Lanjut, tadi gue udah sempat singgung sebentar, kita lanjut ke kesalahan kedua, nempelin gold laner. Ya, gold laner, posisi yang memang biasanya selalu ditempelin ya. Dan menurut gue nggak semua kondisi itu kalian harus selalu nempelin gold laner. Karena dengan adanya roamer nempel di area gold lane dan selalu kelihatan, tentunya ini bakal jadi sebuah informasi penting yang ngasih tahu ke tim lawan kalau roamer sama gold lanernya ada di gold lane nih. Otomatis lawan itu jadi punya chance untuk ngambil tindakan, entah itu mau nge-gank XP atau mid laner. Kalau enggak, iya tentunya bakalan dikeroyokin rame-rame kalau memang kondisinya semua hero itu kelihatan di map. Memang ada beberapa gold laner yang tipe gameplaynya perlu banget ditempelin sama roamer, tapi sebenarnya nggak selalu harus seperti itu. Jadi cara terbaik yang bisa kalian lakukan adalah ya kadang-kadang aja kalian bisa datang ke gold lane untuk ngecek-ngecek rumput, terutama di area-area yang cukup berbahaya yang ada di sekitar sini guys. Jadi ya jangan selalu kelihatan di map, tapi lebih banyak ngumpet-ngumpet di rumput aja. Dengan kondisi kalau misalkan kalian mau positioning di rumput yang ada di tepi, berarti usahakan setelah minion nggak ada, supaya lawan nggak tahu kalau kalian itu lagi positioning di posisi yang dekat mereka, atau ya di area-area yang agak jauh aja, supaya kalian itu bisa ngasih vision ke gold laner kalian kalau misalkan ada roamer, mid laner, atau jungler lawan yang datang ke arah gold lane. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, nempelin gold lane terus-terusan itu yang nggak akan bagus juga. Karena ya jadi roamer itu harus benar-benar bisa baca kondisi dan situasi. Kadang-kadang ada kondisi di mana dari awal roamer udah nempel ke gold lane, padahal junglernya lagi dirusuh sama beberapa player lawan. Dan ya itu jadi nggak benar juga. So ya kalian harus perhatiin banget gimana cara rotasi yang benar. Karena kesalahan yang ketiga adalah rotasi early game yang salah. Ya, rotasi itu sebenarnya bukan sebuah hafalan yang bisa kalian ingetin dan lakuin sama terus-terusan di setiap pertandingan ya. Tapi di sini gue akan ngasih kalian beberapa gambaran untuk jadi roamer di early game. Tugas roamer di early game itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu kalau kalian pakai hero-hero yang bisa ngerusuh jungler lawan, tentunya kalian itu punya tugas untuk ngerusuhin mereka dengan ngambil ke arah hutan lawan. Yang tentunya ini akan cukup beresiko, jadi kalian harus lihat juga apakah mid laner lawan berpotensi untuk nge-kill kita. Contoh lagi kayak misalkan Valir tadi ya. Valir itu punya kemampuan early game yang sangat oke banget karena dari level 1 aja kalau ngasih kita damage terus-terusan dia itu bisa banget untuk nge-eliminasi kita dari awal. So ya berarti kalau kalian pakai roamer-roamer rusuh ini harus dihindari juga, atau perhatiin juga mid laner lawan itu ada di posisinya atau enggak. Kedua, masih jadi roamer yang ngerusuh ya. Roamer ngerusuh itu kalau berhasil bakalan cukup membantu, tapi kalau gagal itu bakalan bikin performa jungler lawan jadi makin bagus, dan ya otomatis jungler kita bakalan jadi kalah di early game-nya. Jadi bukan berarti kalau kalian itu pakai hero-hero yang bisa ngerusuh berarti setiap saat harus ngerusuh. Baik lagi lihat timing yang tepat. Kedua, selain roamer rusuh ya tentunya roamer yang nggak bisa ngerusuh ya, roamer-roamer yang early game-nya nggak terlalu agresif dan yang nggak terlalu bisa ngapa-ngapain banget lah, cuman bisa ngasih skill-skill sedikit aja. Berarti tugas kalian yang pertama adalah bantuin jungler untuk ngedamage monster di hutan, terus ngecek-ngecekin rumput di sekitar sini yang kemungkinan bakalan dirusuh sama hero lawan. Kalau memang di posisi itu ada lawan, berarti usahakan gimana caranya untuk ngedorong, terus kalian perhatiin apakah jungle kita ada respon untuk ikut fight. Kalau memang ada, berarti kalian bisa gas terus, tapi kalau memang enggak, cukup dorong lawan mundur aja. Kalau memang seandainya di rumput yang kalian cek enggak ada dorong, terus kalian perhatiin apakah jungle kita ada respon untuk ikut fight, dan terus ngecek-ngecekin rumput di sekitar sini yang kemungkinan bakalan dirusuh sama hero lawan. Kalau memang di posisi itu ada lawan, berarti usahakan gimana caranya untuk ngedorong, terus kalian perhatiin apakah jungle kita ada respon untuk ikut fight. Kalau memang ada, berarti kalian bisa gas terus, tapi kalau memang enggak, cukup dorong lawan mundur aja. Kalau memang seandainya di rumput yang kalian cek enggak ada siapa-siapa, kalian bisa lanjut ke rumput-rumput di sekitarnya yang agak lebih jauh, atau kalian bisa cek buff seberangnya. Karena ada beberapa hero yang juga dari awal udah cukup agresif untuk ngambil buff kita. Jadi dengan kalian ngecek di sekitar buff yang lagi tidak diambil sama jungle, itu juga bakalan cukup ngebantu supaya ya jungler kita nggak kalah level seberangnya. Karena tapi kalau memang nggak, cukup dorong lawan mundur aja. Kalau memang seandainya di rumput yang kalian cek nggak ada siapa-siapa, kalian bisa lanjut ke rumput-rumput di sekitarnya yang agak lebih jauh, atau kalian bisa cek buff seberangnya. Karena ada beberapa hero yang juga dari awal udah cukup agresif untuk ngambil buff kita. Jadi dengan kalian ngecek di sekitar buff yang lagi tidak diambil sama jungle, kita juga bakalan cukup ngebantu supaya ya jungler
jungler kita nggak kalah level tadi. So itulah kenapa gue nggak terlalu merekomendasikan kalian sebagai roamer untuk dari awal langsung nempel ke arah gold lane juga. Setelah kalian ngerusuh atau ngebantuin jungler kalian, jalur yang pertama harus kalian cek adalah ya rumput-rumput di sekitar sini ya. Kalian bisa lalu lalang di sini sebentar untuk ngasih vision juga ke arah mid laner kalian. Apakah ada roamer lawan yang lagi ngumpet di sekitar sini? Tapi kalau memang nggak ada, kalian bisa langsung cepet-cepet ke gold lane untuk ngebantuin, atau ke XP lane kalau memang jungler lawan lagi ngerusuh ke XP lane. Karena seperti kita tahu, turtle pertama itu bakal muncul di XP. Jadi XP laner adalah sasaran yang cukup untuk di target ke gold lane untuk di sekitar sini ya. Kalian bisa lalu lalang di sini sebentar untuk ngasih vision juga ke arah mid laner kalian. Apakah ada roamer lawan yang lagi ngumpet di sekitar sini? Tapi kalau memang nggak ada, kalian bisa langsung cepet-cepet ke gold lane untuk ngebantuin, atau ke XP lane kalau memang jungler lawan lagi ngerusuh ke XP lane. Karena seperti kita tahu, turtle pertama itu bakal muncul di XP. Jadi XP laner adalah sasaran yang cukup untuk di early game. Lanjut, nah kesalahan berikutnya masih ngomongin soal rotasi. Yang keempat, terlalu lama di lane. Ya, ini sebenarnya hal yang kayaknya nggak terlalu banyak diperhatiin sama player roamer ya. Memang roamer itu tugasnya untuk ngejagain teman satu tim. Tapi sebenarnya kalian itu nggak harus lama ada di lane ya. Entah itu mau di gold lane, XP lane, atau di mid lane sekalipun. Kalau bisa usahakan untuk jangan selalu ada di lane, alias berusaha untuk selalu tidak terlihat di map lawan. Ya, karena dengan kalian tidak terlihat di map, berarti kalian itu akan bikin lawan itu nebak-nebak nih. Kira-kira roamernya ada di mana nih? Waktu kita mau ngegeng ke lane tertentu, apakah roamernya bakal tiba-tiba muncul? Atau jangan-jangan malah roamernya lagi ngegeng di lane yang lain? Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin terpikirkan sama lawan waktu roamer itu tidak ada di lane. Ya, dengan kondisi roamer nggak kelihatan di lane, tentunya lawan bakal jadi kebingungan. Karena ya roamer itu adalah posisi yang biasanya bakalan ngebuka serangan duluan, terutama kalau roamer tank. Dan ya kalau roamer support juga tentunya bakalan ngeganggu banget dan bikin perhitungan damage lawan itu jadi berantakan. So dengan roamer yang tidak terlihat di lane, tentunya bakalan bikin lawan lebih susah untuk mengambil keputusan dan lebih susah untuk ngelakuin inisiasi. Itulah kenapa secara umum main roamer itu ada hal-hal yang benar-benar harus kalian perhatikan. Jadi kita bakalan bahas ke kesalahan yang kelima. Ini sangat umum banget, buta map. Ini adalah ilmu dasar yang harus dikuasai para roamer sebelum kalian berpikir untuk jadi roamer, atau kalau memang terpaksa jadi roamer. Selain melihat gambar gede yang ada di layar kalian juga harus rajin dan benar-benar biasakan untuk ngecek gambar kotak kecil yang ada di pojok kiri atas ini untuk tahu pergerakan dari semua hero lawan dan semua teman satu tim kalian. Ya, dengan begini kalian tuh jadi tahu nih kalian harus jalan kemana, harus rotasi kemana, dan kira-kira dengan pergerakan kalian itu apa yang bakalan kalian dapetin. Memang kebiasaan merhatiin map itu harus dibiasain sama semua player ya. Tapi untuk roamer ini tuh jadi hal khusus yang lebih spesifik. Karena tidak bisa kita pungkiri, memang nggak semua player itu bakalan awas sama map. Dan ya kita sebagai roamer yang punya tugas untuk ngebantu ngawasin posisi-posisi yang kemungkinan nggak diperhatiin tuh jadi hal khusus. Dan kemana, harus rotasi kemana, dan kita gambar kotak kecil yang ada di pojok kiri atas ini untuk tahu pergerakan dari semua hero lawan dan semua teman satu tim kalian. Ya, dengan begini kalian tuh jadi tahu nih kalian harus jalan kemana, harus rotasi kemana, dan kira-kira dengan pergerakan kalian itu apa yang bakalan kalian dapetin. Memang kebiasaan merhatiin map itu harus dibiasain sama semua player ya. Tapi untuk roamer ini tuh jadi hal khusus yang lebih spesifik. Karena tidak bisa kita pungkiri, memang nggak semua player itu bakalan awas sama map. Dan ya kita sebagai roamer yang punya tugas untuk ngebantu ngawasin posisi-posisi yang kemungkinan nggak diperhatiin sama player lain. Contohnya ya rumput-rumput tadi. Dengan sekalian ngecek-ngecekin rumput-rumput yang ada di sekitar lane, tentunya teman satu tim kita jadi tahu nih di sekitar situ aman atau enggak. So kalau ada lawan di sekitar, ya penghuni lane bakalan bisa ngambil tindakan, entah itu mau nge-geng bareng sama kita atau mau mundur dan ngambil jarak lebih aman karena ngerasa masih belum sanggup untuk war. Lanjut kesalahan yang keenam, takut rumput. Nah, ini hal yang kedengarannya sederhana dan simple, tapi entah kenapa gue masih sering banget ketemu sama player roamer-roamer yang kayak begini, terutama waktu gue main solo. Ya, jadi perhatiin, cara jalan untuk player normal itu sebenarnya ya kayak gini ya, kalian tinggal jalan aja, misalkan dari tengah kalian mau ke atas, berarti ya kalian tinggal jalan begini aja, sebenarnya ya kelihatannya simple, nggak salah, tapi untuk posisi roamer, jalannya tuh nggak begitu guys. Cara jadi roamer yang benar adalah kalian jalan dari satu titik ke titik lain dengan melimpir-limpir, masuk ke dalam rumput-rumput di sekitar yang kalian lewati. Bahkan kalau memang kondisinya nggak terlalu intens war atau lagi lengang banget, kalian juga bisa jalan ke area-area rumput yang sebenarnya kalau kalian cuma tujuannya rotasi aja, kalian nggak harus ngincer rumput itu. Tentunya yang jelas biar kita tahu kondisinya di situ ada lawan atau enggak. Contoh misalkan nggak dalam kondisi war pun ini akan menguntungkan. Misalnya di mid lane lagi clear lane, gold lane juga lagi clear lane aja ya, nggak ada tujuan mau war. Terus kita itu lagi dari gold lane mau pindah ke mid lane, otomatis ya nggak ada apa-apa kan, kita lewat aja juga nggak merugiin kan. Tapi dengan kalian masuk ke dalam rumput, contohnya misalkan kita masuk ke rumput sini dan ternyata jungler lawan itu lagi ngambil buff orange,
orange-nya, berarti kan kita tahu nih, jungler ini setelah ngambil buff orange, ada kemungkinan, ada potensi untuk masuk ke arah gold lane dan ngegeng atau ke arah mid lane. Dengan begini, mid laner jadi bisa ngambil posisi lebih mudah. Ternyata jungler lawan itu lagi ngambil buff orange, terus kita itu lagi dari gold lane mau pindah ke mid lane, otomatis ya nggak ada apa-apa kan, kita lewat aja juga nggak ngerugiin kan. Tapi dengan kalian masuk ke dalam rumput, contohnya misalkan kita masuk ke rumput sini, dan ternyata jungler lawan itu lagi ngambil buff orange-nya, berarti kan kita tahu nih, jungler ini setelah ngambil buff orange, ada kemungkinan, ada potensi untuk masuk ke arah gold lane dan ngegeng atau ke arah mid lane. Dengan begini, mid laner jadi bisa ngambil posisi lebih mundur, gold laner juga begitu, dan kita... Waduh, tak dengar bunyi motor ni annoying lah. Sumpah tak dengar gila. Tak boleh dengar betul-betul ni. Satu titik ke titik lain dengan melimpir-limpir masuk ke dalam rumput-rumput di sekitar yang kalian lewati. Bahkan kalau memang kondisinya nggak terlalu intens war atau lagi lengang banget, kalian juga bisa jalan ke area-area rumput yang sebenarnya kalau kalian cuma tujuannya rotasi aja, kalian nggak harus ke rumput itu. Tentunya yang jelas biar kita tahu kondisinya di situ ada lawan atau enggak. Contoh misalkan nggak dalam kondisi war pun ini akan menguntungkan. Misalnya di mid lane lagi clear lane, gold lane juga lagi clear lane aja ya, nggak ada tujuan mau war. Terus kita itu lagi dari gold lane mau pindah ke mid lane, otomatis ya nggak ada apa-apa kan, kita lewat aja juga nggak ngerugiin kan. Tapi dengan kalian masuk ke dalam rumput, contohnya misalkan kita masuk ke rumput sini, dan ternyata jungler lawan itu lagi ngambil buff orange-nya, berarti kan kita tahu nih, jungler ini setelah ngambil buff orange, ada kemungkinan, ada potensi untuk masuk ke arah gold lane dan ngegeng atau ke arah mid lane. Dengan begini, mid laner jadi bisa ngambil posisi lebih mundur, gold laner juga begitu, dan kita sebagai roamer bisa nentuin rotasi kita mau balik ke gold lane lagi atau mau ngejagain mid lane. Dan ya hal terbaik yang dilakukan sebenarnya kalau menurut gua ya tetap ngebayangin aja, liatin si jungler itu bakalan jalan ke arah mana, dan dengan pergerakan jungler kemana, kita jadi tahu kita itu harus ngambil jalur yang mana. So, yang masuk ke dalam rumput tanpa ada tujuan war juga bukan hal yang buruk. Yang ketujuh, terlalu agresif. Ya, ini sebenarnya kesalahan yang sejujurnya juga sering gue lakukan ya, makanya gue sharing di sini. Jadi sejujurnya keburukan gue dalam main roamer adalah gue player roamer yang terlalu agresif, guys. Di satu sisi sebenarnya ini kadang-kadang jadi hal yang baik kalau teman satu tim kita itu punya cara main yang cukup sama-sama kita. Jadi misalkan gue main Kufra, terus gue udah punya skill 1, dikit-dikit numpruk. Ini tuh sebenarnya bakalan menguntungkan kalau penghuni lane aslinya yang lawannya lagi kita tumpruk, itu player-player yang punya gameplay agresif. Mereka tuh bakal seneng banget karena mereka bakal lebih gampang buat dapetin kill. Tapi namanya kita main solo, nggak semua player itu kan cara gameplaynya sama ya. Jadi kadang-kadang gue juga sering hadapin tim yang udah gue open war, gue udah pakai skill 1 gue untuk dapetin lawan, tapi ternyata jungler gue atau gold laner gue merasa gue belum sanggup buat war nih, jadi agak mundur. Otomatis apa? Yang pertama tentunya kita bakalan kesel karena opening kita nggak disambut dengan baik. Tapi yang lebih fatalnya adalah kalau kita open di posisi yang nggak terlalu aman, bisa aja kita sebagai roamer yang malah kemakan sama lawan. So, untuk main agresif itu tidak bisa dilakukan di semua match dan tidak bisa dilakukan dengan semua komposisi tim, apalagi kalau main solo. Walaupun kadang-kadang kita dapet tim yang hero-nya diisi sama hero-hero early game. Jadi cara supaya taunya adalah dengan observasi. Mungkin 1 kali 2 kali open war waktu kondisinya memang kita lihat bisa, kita lihat apakah teman satu tim kita bakalan ngebantu apa enggak. Kalau memang seandainya teman satu tim kita nggak ngerespon, berarti kita bisa tahu tim itu tuh tipe gameplaynya nggak terlalu agresif. So, kalian bisa ngerem-ngerem dikit, kurangin agresivitas kalian. Lanjut yang ke-8, open war yang salah. Ya, beda sama agresif tadi ya. Ini sebenarnya kesalahan yang menurut gua cukup fatal tapi kadang-kadang nggak diperhatiin. Ini beda sama agresif tadi ya. Kalau agresif tadi itu adalah kita sering banget ngebuka war, tapi kalau ini kita open war di posisi yang sebenarnya salah, nggak perlu. Harusnya nggak ada gerakan itu, tapi kita ngelakuin kesalahan yang sama. Misalkan habis dapat lord terus kita masih maju lagi ke lawan, atau di kondisi teman satu tim kita lagi jauh, kalau enggak ya kondisi teman satu tim kita mau mundur ternyata kita malah open lagi. Ini adalah hal-hal yang sering banget dilakuin sama roamer-roamer, terutama roamer-roamer inisiator yang bikin kondisi tim yang tadinya udah menang malah bisa jadi berbalik dan jadi kalah hanya karena 1 atau 2 kesalahan yang kita lakuin. Kalau seandainya kita open war sendiri terus kita aja ke pick off, tentunya yang rugi adalah kita, terus tim lawan bakal dapat gold sama XP dari kematian kita, ditambah tim kita bakalan kekurangan 1 orang. Otomatis ya 5 lawan 4 ini bakalan bikin match agak lebih berat, apalagi kalau udah masuk ke mid sampai late game. Kedua, di kondisi memang seandainya direspon nih, kita maju, kita buka war, terus teman satu tim kita di kondisi yang memang sebenarnya mereka nggak siap buat war, mereka tuh ikut karena kita udah buka war, dan yang terjadi justru malah lebih parah, bisa aja kita yang tereliminasi bareng sama teman-teman satu tim kita, atau bahkan kitanya nggak tereliminasi, tapi teman satu tim kita yang nge-follow up opening kita malah jadi tereliminasi. Dan itu fatal banget, tapi sering banget kejadian, terutama ya waktu lord ya, setelah dapat lord terus bukannya mundur malah
adalah open war lagi. Jadi buat kalian para romer yang suka game gitu, kalau bisa sedikit ngerem-ngerem lah. Yang kesembilan, terlalu ofensif di late game. Ya, ofensif di sini maksud gue adalah si romernya ini tuh jor-joran banget ngejar lawan, buka war dan lain-lain. Yang sebenarnya tugas utama dari romer, terutama romer-romer badan di late game adalah jagain damage dealer. Ya, memang di beberapa kondisi romer itu punya tugas untuk open war, tapi jangan lupa kalau permainan udah masuk ke late game itu yang terpenting dan harus kalian perhatikan adalah gold laner atau mid laner kalian, terutama gold laner lah. Jadi di beberapa kasus biasanya gue sering lihat kalau romer itu udah buka di depan yang karena biasanya memang posisinya badan, terus ya sibuk aja war di depan, sedangkan gold laner kita di belakang tiba-tiba bisa aja dikejar sama assassin lawan atau sama XP laner lawan. Yang sebenarnya tentunya ini bakal ngerugiin banget kalau damage dealer utama kita si gold laner ini tidak terjaga sama sekali dan termakan sama tim lawan. So yang terbaik adalah kalau kalian mau jadi romer dan udah masuk ke dalam late game, usahakan untuk perhatikan siapa teman satu tim kalian yang bisa jadi ujung tombak untuk menangin pertandingan. Dan yang terakhir, clear lane. Ya, ini gue masukin ke posisi yang terakhir karena ini menurut gue adalah hal yang simple tapi sangat-sangat fatal untuk pertandingan. Ini secara keseluruhan ya, dari early game sampai late game, romer itu tidak punya tugas untuk clear lane sama sekali guys. Jadi kalau misalkan ada di kondisi kalah ya, kita jangan ngomong kondisi menang. Kalau kondisi menang tuh udah pasti enak aja. Jadi di kondisi kalah sekalipun, seandainya kalian lihat ada lane yang kalah, sebenarnya kalau ada teman satu tim kalian yang udah recover guys. Jadi kalau misalkan ada di kondisi kalah ya, kita jangan ngomong kondisi menang. Kalau kondisi menang tuh udah pasti enak aja. Jadi di kondisi kalah sekalipun, seandainya kalian lihat ada lane yang kalah, sebenarnya kalau ada teman satu tim kalian yang udah recall atau memang seandainya lagi rotasi, kita sebagai romer itu tidak punya tugas untuk clear lane sama sekali. Karena pertama, ya sebagai romer pasti nge-clear lane-nya lama, dan yang kedua, saat kalian clear lane, tentunya tugas utama kalian untuk open war, untuk jagain teman satu tim, untuk ngebadan, untuk nge-cover atau apapun itu, tentunya bakalan jadi terbengkalai. So, kalau kalian jadi romer, lupakan kebiasaan kalian untuk clear lane yang kadang-kadang gue masih suka lihat ya, Tigreal atau Kufra clear lane sendirian yang nggak tahu berapa lama waktu teman satu timnya lagi war, yang tentu bikin tim itu jadi jomplang. Jadi usahakan untuk biarkan XP laner kalian atau mid laner kalian aja yang berurusan sama minion-minion yang ada di lane. Kalian sebagai player romer hanya harus nge-clear lane kalau memang seandainya teman-teman satu tim kalian nggak bisa nge-clear lane, atau misalkan ada lawan yang lagi nge-backdoor terus kita ngelihat duluan, ya berarti kita bisa recall untuk nahan. Tapi kalau kondisinya semua player itu lagi siap dan lagi bisa clear lane, berarti ya romer bisa fokus untuk jagain teman-teman satu tim yang memang harus dijagain guys. So ya gitu aja 10 kesalahan dari romer yang sering dilakukan. Banyak, ya ya. setidaknya Rasa itu aku catatan ada dari gua yang salah- gua sering lihat Mungkin ya. aku rasa Mudah-mudahan aku menarik, buat mudah-mudahan kesalahan bermanfaat. lagi. Kalau memang ada yang nambahin atau ada yang nggak setuju, silakan drop pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke, makasih buat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan follow semua sosial media gua ya. Jangan lupa juga buat tonton video. Okay. Aku rasa mungkin aku ada buat silap seperti yang dalam video ni. Sekejap, yang ni aku perlu tengok kah? Roma harus tahu ni. Tengoklah. Okay, let's go.